Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, para akhwat, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mungkin belum terlalu jauh kita dari momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, betapa dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang seluruh dirasakan oleh umatnya, apapun yang dirasakan, penderitaan, kesusahan, ya, kegelisahan, itu masuk ke dalam keresahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, dan haris, betul-betul sangat menjaga agar umatnya selamat dunia dan akhirat, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, dan memang terhadap kita orang-orang yang beriman itu rauf rahim, bahkan teramat sangat ingin semua hamba-hamba Allah, umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam ini inginnya semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ulama sepakat mendapatkan julukan rahmatun muhdah. Rahmat, sangat sayang kepada umatnya. Ummati, 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 selalu umatku, umatku, umatku. Jangan sampai umatku masuk ke dalam neraka. Jangan sampai umatku dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan muhdah. Muhdah dalam artian sangat berharap dan sangat hirs, sangat menjaga agar umatnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmatun muhdah, ya. Jadi kita dalam kerangka ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, maka caranya juga harus sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Allah tidak akan berbalas, akan bertepuk sebelah tangan kalau kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Allah hanya akan berbalas kalau kita taat kepada Rasulullah, segala perintahnya kita ambil dan segala yang dilarangnya kita tinggalkan. Ya, menandakan konsekuensi kecintaan kepada Allah adalah harus totalitas mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa reserve, nggak pakai tapi gitu ya. Nah, itulah betapa kecintaan kepada Rasulullah SAW akan menghadirkan apa? Akan menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebegitunya, ya, besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sehingga memberikan solusi yang sangat indah. Ya, solusi yang sangat indah yang bisa kita rasakan itu ketika kita memang mencintai Rasulullah sepenuh hati, bukan cuma sekedar di bibir, tapi memang betul-betul kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau share screen, boleh Teh Riri? Insya Allah saya share screen ya. Untuk materi kita hari ini, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya kadang-kadang orang cuma mengatakan cinta, 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 tapi cuma di mulut saja. Ya, cinta tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini yang tidak boleh terjadi kalau kita mengatakan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus betul-betul mengenal pribadi Rasulullah, ya. Karena untuk mencintai itu harus ada bukti. Kan sering kita mendengar ya slogan buktikan cintamu. Iya, itu kepada Rasul dan Allah, apalagi Allah dan Rasul, jelas Allah nomor satu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian syariat Islam itu sendiri, ya. Maka ketika kita mengatakan kita harus kenal agar bisa cinta, betul, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, ya. Kalau tak cinta, mohon maaf, tidak akan pernah bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, jadi penting buat kita untuk memahami jarak kita yang jauh, ya, antara kita dengan zaman beliau. Ada kalanya membuat kita mengatakan tak kenal karena tak jumpa. Sekarang tidak harus berjumpa wajah, ya, kita bisa ya mengenal seseorang hanya dengan membaca autobiografinya. Kita bisa membaca CV-nya, kita bisa membaca sirahnya, kita bisa membaca sejarahnya, ya.
maka disitulah bukti cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jarak yang belasan abad jauhnya ini, 15 abad lah kalau sekarang ya, 15 abad jaraknya sangat jauh antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menjadikan itu sebuah alasan untuk tak mengenalnya, ya. Harus mengenal. Jarak yang jauh, apalagi kalau kita bicara padang pasir ya. Subhanallah, jarak dari sini ke Saudi Arabia, apalagi sekarang dalam kondisi COVID-19 yang persyaratannya berat sekali untuk masuk ke sana ya. Tapi ternyata Allah sudah mempermudah itu dengan apa? Dengan adanya online, Allah mempermudah dengan adanya kitab, adanya buku ya. Ayo kenali, ayo pelajari sirahnya, ayo cintai Rasulnya. Bukan cuma sekedar dengan iya cinta di lisan, tidak cukup. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan bukti, ya. Buktinya apa? Ayo semua yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diberikan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah ambil ya sebagai pedoman hidup, dan apa yang dilarangnya tinggalkan ya, harus ditinggalkan. Nasab beliau yang mulia ya, jadi sehingga kita penting untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mengenal nasabnya. Kita mungkin hanya sampai dari yang dengan kita dengar dari guru-guru ya waktu kita SD mungkin ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, titik kadang-kadang ya. Namanya Abdul Muthalib yang Syaibatul Hamdi kita nggak tahu. Ya, terus bin Hisham bin Abdi Manaf ini sendiri Al-Mughirah bin Qusay, Qusay ini sendiri namanya Zaid bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nazar, bin Mu'id, bin Adnan. Kalau udah sampai Adnan, maka jaraknya ke Nabi Ismail alaihi salam ya, dekat sekali. Ya, itu nasab yang mulia. Makanya kenapa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang cukup panjang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memilih Adnan, ya, kabilah Adnan. Ya, di antara sekian banyak kabilah yang ada di dunia ini. Kemudian dari Adnan, kemudian memilih Kinanah. Kinanah juga kabilah yang terkenal ya. Jadi suku ataupun kalau kita suka dengar kalau di bangsa Arab itu ada suku-suku tertentu ya, kabilah-kabilah tertentu yang mempunyai kedudukan ya, yang mulia seperti misalnya Quraisy ya, makanya itu pilihan-pilihan Allah. Dari Kinanah kemudian Allah pilih ya Murrah, dari Murrah Allah pilih Qusay, dari situ Allah pilih Abdi Manaf ya, dan semuanya ini dalam kabilah Quraisy ya. Kita lihat kemuliaan nasab, dan dari Quraisy Allah pilih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir, ya Rasul terakhir dari syariat yang Allah turunkan sejak Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman, maka Rasul terakhirnya, ya Nabi terakhirnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nasabnya nasab yang mulia. Kalau mau dirunut ini yang paling mulia, ya. Jadinya generasi yang luar biasa, orang pilihan, ya di antara suku pilihan, ya. Sehingga Nabi pilihan akhir zaman. Ini sebuah hadis lain ya. Kita akan lihat innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Allah SWT memilih ya suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail, dan memilih suku Quraisy dari bangsa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy bani Hashim. Dan Allah pilih dari ya Quraisy itu memilih Bani Hashim dari suku Quraisy, dan memilih diriku dari Bani Hashim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, dan juga kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 31 menjelaskan kepada kita betapa syarat agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaratnya jelas kata Allah. Qul, katakan, sampaikan wahai Muhammad kepada umatku, kepada hambaku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, maka sampaikan wahai Muhammad, ikuti aku, maksudnya ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya cintamu akan berbalas. Allah akan berbalas mencintaimu, mengasihimu. Apakah cuma dapat cinta? Tidak. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah kalau mencintai hambanya diampuni kesalahannya. Sama seperti seorang ibu yang kalau ada anak-anaknya, ya mungkin namanya anak-anak kecil semuanya banyak kerenah ya kalau kata orang Melayu, banyak ulah ya, banyak ulah kata orang Indonesia. Nah, tapi kalau ada satu yang dicintai lebih daripada yang lain, walaupun itu tidak boleh secara standar keadilan, tidak boleh nampak ya. Kalaupun ada hanya dalam hati, itu biasanya yang paling disukai, dia berbuat salah apa saja juga sering dimaafkan gitu ya. Nah, jadi Allah SWT kalau sudah mencintai hambanya juga, ya apalagi hambanya habis mau berbuat kesalahan, istighfar itu cepat sekali ya untuk memaafkannya. Masalahnya standar ya,
Patokan cinta Allah kepada hambanya itu kalau si hamba mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti, maksudnya mencintai di sini fattabi'uni, ikuti aku kata Rasul, ikuti dari bangun tidur sampai tidur lagi apa yang Rasul kerjakan. Rasulnya pemaaf, jadilah pemaaf. Rasulnya pengasih, jadilah pengasih. Rasulnya dermawan, jadilah dermawan. Rasulnya peduli, jadilah orang yang peduli, gitu ya. Rasulnya selalu amar ma'ruf nahi munkar, jadilah orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Jangan tidak, ya kadang-kadang suka ada orang yang tidak peduli, ya biarin aja orang lain salah, yang penting saya benar. Nah, itu nggak boleh. Itu bukan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka akan diampuni dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang mulia ini merupakan pemberi keputusan yang menentukan atas siapa saja yang mengaku dirinya mencintai Allah, maka harus dibuktikan, ya. Tapi kalau tidak mengikuti nabinya, ya Muhammad SAW, dengan sebenar-benar ikutan dan ketaatan, ya, taat. Kalau disebutkan taat terhadap perintah berarti dikerjakan, kalau taat terhadap larangan ditinggalkan. Maka kalau orang yang ngaku-ngaku saja tapi tidak mentaati perintah dan meninggalkan larangan, sebenarnya dia adalah seorang pendusta dalam pengakuan keimanannya. Sampai dia mau mengikuti Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Dan jangan harap dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mengikuti apa yang Rasul berikan, apa yang Rasul contohkan, apa yang Rasul kerjakan. Kita nggak suka, hati-hati, ya. Syarat dicintai Allah adalah dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan segala apa yang dibawa serta disampaikannya kepada umatnya tanpa reserve, tanpa tapi, tanpa iya sih, kadang gitu ya. Iya sih, sebenarnya yang benar begitu, tapi nah ini belum nih. Belum ittiba. Kenapa harus ittiba? Karena perintahnya fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ikuti aku kata Rasulullah, kamu akan dapat cinta Allah, ya. Maka penting cinta Allah, ya, nggak cuma sekedar kita mencintai Allah. Dilihat dulu kalau cinta bertepuk sebelah tangan tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan harap selamat. Jangan harap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, oleh karena itu penting untuk kita sadari kewajiban kita. Wajibuna nahwar Rasul. Kewajiban kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tadi yang pertama ittiba, ya, mengikuti. Apa yang diperintahkan, apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Ittiba, ikuti sunnahnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Bangun tidurnya Rasul gimana, ya. Mau sholatnya Rasul gimana? Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu persis seperti kamu melihat aku sholat. Saya kan nggak lihat, kami nggak ngelihat, baca dong, gitu ya. Bacaan sekarang sudah banyak diterjemahkan, gitu ya. Kemudian juga bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalaulah tidak memberatkan umatku akan aku perintahkan itu setiap kali mau sholat bersiwak. Aduh, rusak dong email gigi kita. Ya siapa bilang bersiwak itu harus pakai odol gitu ya, harus pakai pasta. Yang namanya kayu siwak kan nggak pakai, tapi 5 kali sehari minimal berarti. Sikat gigi lagi, sikat gigi lagi, sikat gigi lagi. Kalau tidak memberatkan aku wajibkan, tapi karena memberatkan aku sunahkan. Ya kenapa? Karena ayat yang keluar dari lisan kita. Ya kalau sholat kan keluar ayat, kalau baca Quran kan keluar ayat. Keluar firman Allah itu harus keluar dari mulut yang bersih, bukan dari mulut yang bau gitu ya. Makanya kenapa itu juga kewajiban-kewajiban kita mengikuti sunnahnya. Kemudian juga kalau kita lihat lagi betapa Rasulullah SAW mengatakan khudhu anni manasikakum, nggak cuma sholat yang mencontoh Rasulullah SAW, tapi juga ya semua manasik, semua tata cara ibadah. Semua tata cara ibadah harus ya mencontoh, mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat yang mulia ini merupakan pemberi keputusan, ya, yang menentukan juga. Kalau tidak, maka kita disebut pendusta sekali lagi ya terhadap keimanan kita. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Dan Rasul juga mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abna'i sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Perintahkan saja, nggak sholat nggak apa-apa, biarin. Yang penting diperingatkan, diperintahkan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'i asyri sinin. Baru boleh dipukul kalau 10 tahun nggak mau sholat, tapi pukulan nggak boleh berbekas, nggak boleh di satu tempat lebih dari 3 kali. Nggak boleh tangannya lebih tinggi dari 90 derajat ketika memukul. Ya, jadi memang kalau dilihat betapa tata caranya saja diajarkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Maka penting buat kita untuk apa? Memastikan kita mengikuti standar pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 10 tahun boleh wafarik bainahum fil madaji, pisahkan kasurnya gitu ya, antara anak laki dengan anak perempuan. Dan kalau dia sudah akil balik kan 10 tahun belum akil balik boleh dipukul. Kalau udah akil balik udah nggak pakai dipukul, diingatkan saja. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau mengambil peringatan, yang kalau dia orang beriman mau mengambil peringatan silahkan, surga ganjarannya. Kalau nggak mau neraka ganjarannya. Tugas kita cuma ngingetin, nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Kadang-kadang 10 tahunnya nggak mau sholat nggak dipukul, begitu udah akil balik baru mulai dipukul-pukul. Kalau udah akil balik urusan dia. Ya, tidak ada lagi kewajiban kita untuk memaksa mengarahkan itu sebelum akil balik gitu ya. Nah, sehingga penting juga buat kita untuk memahami bahwasanya apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengambil apa yang Rasul sampaikan. Dari bentuk perintah dikerjakan, bentuk larangan ditinggalkan agar kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Berqudwah, ini perintah yang lain, kewajiban yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qudwah, uswah sama. Berqudwah menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin kita. Ya, pemimpin, keputusan-keputusannya diambil ya sebagai kebijakan kita. Uswah juga begitu ya. Uswah contoh teladan. Kalau mau ambil idola ya Rasul, yang paling sempurna dalam keluarganya, dalam kehidupannya cuma Rasul ya. Telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat lain memang mengingatkan juga pada diri Ibrahim alaihi salam ya. Dua itu, Nabi Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa kok yang dua ini digaris bawahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dua-duanya bergelar Khalilullah, kekasih Allah, ya. Gelarnya kekasih Allah, Khalilullah, ya. Jadi memang ketika disebutkan kekasih Allah ataupun Khalilullah, ini Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi dan rasul yang spesial. Sehingga Rasul pun mengatakan, seandainya aku diminta untuk memilih khalilan, seorang teman teman curhat gitu ya, soulmate, kemudian kekasih, latakhatu Abu Bakrin khalili. Aku akan pilih Abu Bakar sebagai khalilku. Ya, sahabatku, teman dekatku, tempat curhatku, kekasihku. Sayangnya, katanya Rasulullah, Allah sudah mengambil aku sebagai khalilnya. Sehingga aku tidak bisa lagi dan aku tidak mau lagi mengambil. Ya, untungnya lah bukan sayangnya. Untungnya Allah sudah menjadikan aku khalil. Jadi aku tidak membutuhkan lagi khalil-khalil manusia lain. Nggak butuh lagi kekasih-kekasih lain, cukup Allah saja. Ya, jadi memang cukup Allah. Wah, enak sekali kalau sudah dijadikan kekasih Allah. Apapun yang kita kerjakan sudah harusnya tidak membuat kita resah. Dan keresahan-keresahan yang ada bukan keresahan dunia, keresahan akhirat. Semuanya keresahan akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalaupun memikirkan umatnya itu bukan memikirkan bagaimana umatnya biar kaya, tidak. Justru gimana caranya agar umatnya tidak lupa akhirat. Kalau makanya Rasul sampai mengatakan, aku tidak khawatir dengan kefakiranmu. Yang aku khawatir adalah kalau pintu-pintu kerajaan, sultanat ya, kekuasaan-kekuasaan dibukakan. Itu yang aku khawatir. Karena biasanya ketika sudah ada kekuasaan, kekayaan, kemampuan, kemegahan ya, berlimpahnya harta, itu yang melupakan kita dari akhirat. Itu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang aku resahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak takut kalian miskin semua, tidak takut. Karena biasanya orang kalau susah itu lebih dekat kepada Allah. Orang kalau susah biasanya doanya panjang, rengekannya panjang, lebih khusyuk dibanding kalau orang senang. Makanya teladan Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kalian mencintai Allah dan Rasulnya, siapkanlah ya, siapkanlah rasa lapar, siapkanlah selimut dari kelaparan dan kesusahan dan kefakiran. Ya, itu kalau memang cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena ujian akan bertubi-tubi. Innallaha idza ahaba 'abadan ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba maka akan diberikannya hamba yang dicintai tadi bala. Kok cinta Allah dikirimkan bala gitu ya? Bukti cinta Allah kenapa bala? Bukan bukti cinta Allah itu limpahan uang yang banyak gitu ya, ketenaran, kecantikan. Kok kenapa begitu? Kenapa bala? Iya. Kenapa? Karena Allah SWT menginginkan hambanya nanti begitu keluar dari dunia tidak ada setitik dosa pun yang mengiringinya. Sehingga Allah masukkan ke surga yang indah yang kekal selamanya, itu dengan penuh keridhaan.
Masalahnya hamba-hambanya kalau diceritakan tentang surga, sangat mau, sangat ingin. Tapi kalau ada pilihannya surga apa dunia? Jangan gitu dong, kita kan juga pengen dunia, surganya juga. Nah, ketika disuruh milih harusnya ringan lah memilih akhirat yang abadi. Dunia sementara, kenapa jadi bikin resah? Harusnya tidak. Dunia yang sementara ini sudah itu di nomor terakhir kan ya. La inna dunya la ahwanun ya la ahwanun indallah min jinahil ba'udah. Dan sesungguhnya dunia itu sangat hina di sisi Allah, lebih hina dibanding sayap seekor nyamuk gitu ya. Tapi ternyata banyak yang resahnya urusan dunia. Rata-rata orang yang konseling, yang konsultasi, entah itu ke ustadz, ustazah, ke psikolog, psikiater, itu konsultasi apa? Masalah dunia apa akhirat? Ada nggak yang konsultasi? Aduh, saya resah, saya takut tempat saya nanti di akhirat di tempat yang paling rendah. Enggak. Tapi yang ada saya resah, rumah saya nggak besar-besar, kecil terus gitu ya di dunia, rumah di dunia. Lilitan hutangnya juga begitu. Aduh, masalah saya, entah itu harta saya, anak saya, istri saya, suami saya, semuanya dunianya. Ada nggak yang berpikir tentang tempatnya yang nikmat ya di sisi Allah di mana? Ada nggak kapling di pinggir telaga Kausar? Ada nggak kapling di surga? Nggak ada yang mikir begitu. Yang dipikirkan adalah kapling-kapling yang di dunia. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan kalau memang mengatakan cinta kepada Allah dan cinta kepadaku, siapkan selimut kesulitan gitu ya. Ibarat kata harus siap berselimut kelaparan, kefakiran ya. Karena ujian akan datang pasti ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengatakan cinta tapi nggak mau diuji, itu namanya bukan bukti kan, makanya disuruh buktikan cintamu gitu ya. Jadi sampai kadang-kadang sama manusia saja kita mengatakan gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, itu sama manusia loh. Walaupun itu klise ya, kata orang gombal gitu ya. Dan kalau sama Allah apa iya nggak mau daki gunung nyebrang laut? Padahal setiap salat kita sudah berikrar, ada mungkin yang baca iftitahnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku dan ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, hanya untukmu ya Allah. Ini mu-nya nggak boleh berubah. Subjeknya begitu di luar salat, hidupku dan matiku hanya untukmu. Mu-nya udah orang, musyrik kita. Makanya penting untuk tidak sembarangan berucap. Ya, di luar salat, di dalam salat itu untuk Allah, di luar salat harus untuk Allah. Sehingga tidak boleh habis selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, resah lagi tentang dunianya. Ini belum benar salatnya ya. Kalau memang sudah benar dan menghayati apa yang diucapkan dalam salat, di luar salat udah nggak ada keresahan lagi itu. Banyak itu ya hal-hal yang seperti itu. Aduh, kadang-kadang suka kasihan sama yang curhat, yang konseling gitu ya. Yang konseling dikasih tahu caranya begini agar mendatangkan keridhaan. Ya, renungi apa yang diucapkan dalam sholat, tapi tetap karena mungkin dia belum meresapi maknanya. Hanya mengucap saja di luar sholat ya resah lagi. Resah, gelisah, hanya berpikir tentang dunia dan dunia nggak mikirin dia. Dia hanya mikirin dunia dan dunia nggak mikirin dia gitu ya. Alangkah baiknya kalau kita berpikir tentang akhirat. Saya dunia pasti akan mengejar kita. Kalau kita kejar akhirat, dunia akan mengejar kita. Kalau kita kejar dunia, akhirat akan meninggalkan kita. Nah, itu yang paling bahaya ya. Jadi contohlah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya cintanya kepada dunia hanya ala kadarnya, sekedarnya. Begitu wafat, mau wafat, nyaris wafat, ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril memberikan kabar, pilih ya keabadian dunia atau ila rafiqil a'la, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah radhiyallahu anha sang istri pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, pilih keabadian dunia. Pilih keabadian dunia." Tapi Rasul mengatakan, "La bal ila rafiqil a'la." Aku hanya ingin kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling indah, ya. Jadi buat apa di dunia selamanya? Udahlah tempatnya tidak abadi gitu ya. Jadi immortal pula, naudzubillah ya. Jadi bal ila rafiqil a'la ya. Itu kecintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang mengaku sebagai umatnya harus begitu juga. Mencintai Allah ya sepenuh hati ya. Karena cinta melahirkan keridhaan. Kita ingin masuk ke dalam surga. Allah itu menciptakan surga dan neraka itu dengan luar biasa ya, keridhaan dan kemurkaan. Allah menciptakan surga dengan keridhaannya.
Sehingga semua yang dimasukkan ke dalam surga adalah hamba yang diridhoi. Allah menciptakan neraka dengan kemurkaannya, sehingga semua yang Allah masukkan ke neraka dengan murkanya. Nggak mungkin Allah mengatakan, saya ridho hamba yang jahat ini masuk ke neraka. Tidak. Allah murka ketika memasukkan seorang hamba ke neraka. Bukan dengan ridho, dengan murka. Kalau dengan ridho Allah masukkan hambanya ke surga. Allah itu Rahman, Rahim. Tidak suka hambanya itu masuk ke dalam neraka. Makanya diutuslah Rasul-Rasul agar hambanya mengikuti Rasulnya, ya, sehingga mencintai Rasul, Allah cintai mereka, Allah ridho, Allah masukkan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai yang jiwanya tenang. Yang ikut Rasul pasti jiwanya tenang. Kalau Rasulullah yang diikuti jiwanya tenang. Ayo kembali kepada Allah radiyatan mardiyah. Syarat kembali kepada Allah diundang masuk surga radiyah. Kitanya ridho terhadap seluruh takdir dan ketetapan Allah sehingga Allah pun mardiyah ridho kepada kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku ya. Mungkin kalau yang ada orang yang bertanya, mau masuk surga enggak? Hakul yakin jawaban semua orang mau. Kalau jawaban orang beriman mau. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau? Emang ada yang enggak mau masuk surga? Ada kata Rasulullah. "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku, perintahku dikerjakan, laranganku ditinggalkan, dakhalal jannah, itu yang mau masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang maksiat, tidak mengerjakan perintah, tidak meninggalkan larangan, faqad aba, itu yang enggak mau masuk surga walaupun lisannya selalu mengatakan saya mau masuk surga. Ya, jadi ternyata standarnya taat. Ya, taat mengerjakan perintah dan taat meninggalkan larangan. Maka cinta melahirkan ridha. Iya. Sampai disebutkan yang namanya ainar ridha taqdi kulla uyub. Kalau orang saja sudah ridho kepada seseorang itu aibnya ketutup. Tapi ainas sukht, yang namanya pandangan kebencian, wah semua yang baik-baik juga akan terhapus ya. Akan terhapus karena udah benci, baiknya nggak kelihatan. Tapi kalau udah ridho, jeleknya yang nggak kelihatan, iya nggak? Ya itu manusia. Tapi Allah jelas tidak seperti hamba-hambanya, selalu inginnya mengampuni, inginnya memaafkan, inginnya meridhoi, tinggal tergantung si hamba ya. Kembali kepada hamba-hambanya mau nggak dicintai. Kalau mau ada syaratnya kan ya. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan meridhoinya. Jika Allah ridho pada sang hamba, maka surgalah tempat kembali si hamba tadi. Ya, barang siapa yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, maka hendaklah ia dengan hatinya mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Ya, jadinya sepenuh hati maksudnya. Dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kenapa la tajidu qauman ya yuhibbunallah wa rasulahu. Tidak akan kau dapati satu kaum yang mencintai Allah dan Rasulnya tawaduna man hadallaha wa rasulah. Mau berkasih sayang dan saling mencintai kepada orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasul, nggak akan kamu dapati. Kalau ada satu kaum yang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasul, ini dia akan membuat barrier. Ada batasan antara dirinya dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa azwajahum wa ashiratahum, walaupun orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya ini ternyata orang tua, anak, ya istri, suami, ya kerabat, saudara, nggak ngaruh. Dia buat batasan. Kalau gitu mutusin silaturahim dong. Apa arti kata silaturahim? Ya, tali sayang, tali kasih sayang ini, silaturahim ini, silul arham ini hanya ada kepada orang-orang yang beriman. Ya, silul arham, ukhuwah Islamiyah ya. Itu hanya antara orang-orang yang beriman ya. Kalau untuk yang tidak beriman mohon maaf. Di akhirat kita nggak ketemu kok, di dunia ya selesai gitu ya. Makanya kenapa mudah sekali untuk seorang yang masuk Islam yang tadinya non muslim, dia dalam berumah tangga, pasangannya, suaminya atau istrinya tidak masuk Islam, say goodbye begitu saja, tinggalkan tanpa urus talak, tanpa ke pengadilan itu sudah sah ya. Karena memang seperti itulah yang diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang terputus akhiratnya di dunia pun kita tinggalkan.
Ya, ini penting sekali untuk masalah cinta dan benci ini betul-betul berdasarkan standar keimanan. Tapi jika ia melakukan suatu perbuatan yang menyalahi kecintaan Allah, maka sesungguhnya hal itu menandakan kurangnya cinta dalam dirinya. Maka hendaklah ia bersegera untuk kembali segera taubat kepada Allah dan kembali menyempurnakan cintanya, ya. Karena memang tadi disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang undangan masuk surga hanya untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai disebutkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ini enggak undangan sembarangan ya. Ini VVIP. Undangan yang sangat khusus. Hanya bagi yang jiwanya tenang, enggak resah, enggak gegana, enggak gelisah, galau merana gitu ya. Ini untuk yang jiwa-jiwanya tenang saja gitu. Nah, oleh karena itu penting buat kita untuk menjaga ketenangan jiwa, menjadikan pribadi Rasulullah SAW sebagai qudwah dan uswah hasanah ya. Kemudian kita lihat manfaatnya, kita tadi disebutkan awal sekali mengatakan kita membahas tentang gimana caranya mengenal Rasul, pelajari sirahnya ya. Gimana caranya mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya mempelajari sirah Rasulullah SAW? Memudahkan kita untuk mengenal keseharian Rasulullah bersama keluarga dan sahabatnya. Ini manfaatnya ya. Jadinya kalau kita mempelajari gampang sekarang dengan online kita, dengan kitab kita, dengan buku kita ya. Belajar kita dengan talaki kita, dengan ustadz, ustazah sekarang sudah bisa mudah. Dan hendaknya kalau kita sudah tahu kitabnya, tahu gurunya yang membimbing kita, ingat jangan belajar tanpa guru ya. Bisa tersesat nantinya. Ya, jadi untuk apa sebenarnya manfaatnya? Ternyata manfaat mempelajari sirah memudahkan kita untuk mengenal keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan sahabatnya. Dan semangat dalam meniru akhlak Rasulullah SAW sebagai qudwah dan uswah hasanah. Apa sih yang ditiru dari pribadi Rasul? Akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Dan mendatangkan kecintaan Allah jika kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ini Allah akan cinta nih ya. Kita belajar saja mengenal Rasul, Allah sudah cinta. Tapi kalau bisa diaplikasikan itu lebih cinta lagi ya. Dan mengetahui tata cara ibadah yang benar. Hadis ya jelas sekali, selalu kama ra'aitumuni usolli, kemudian khudhu anni manasikakum. Itu semua mengajarkan kita untuk sholat yang benar, ibadah yang benar, ya sesuai dengan yang Rasul kerjakan. Yang Rasul kerjakan harus kita lihat. Sekarang kita nggak mungkin melihat, maka ayo baca kitab-kitab yang sudah diterjemahkan oleh para ulama. Dan mengenal Rasul berarti mengenal keluarga dan sahabat Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik sepanjang zaman. Ya, kenali, dan bahkan Rasul mengatakan kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita. Allimu auladakum as-sibahah war-rimayah war-rukubal khail. Ajarkan anak-anakmu berenang, ya, memanah dan juga menunggang kuda. Dan hadis lain mengatakan adibu auladakum. Apa adibu itu? Ajarkan adab, ya. Jadi ajarkan adab dari mana? Dengan hubbu nabiyyikum wa ala baitihi. Dengan apa? Mencintai keluarga, mencintai Rasul dan keluarganya, ya, dan ahlul baitnya, dan juga sahabat-sahabatnya, wa tilawatil Quran, dan cinta tilawah Al-Quran ya, mencintai Rasul, kerabat, sahabat, keluarga ya, dan juga cinta tilawah Quran. Artinya apa? Mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah saat ini mungkin kita lihat betapa banyak orang-orang yang sudah memasukkan anak-anak mereka ke rumah-rumah Quran, ke pesantren-pesantren tahfiz gitu ya. Tapi kadang-kadang stressingnya hanya hafal, bukan sampai aplikasi. Padahal Al-Quran itu betul-betul yang diharapkan dari Al-Quran bukan cuma sekadar baca dan hafal, tapi haqqa tilawatih, memenuhi hak Al-Quran untuk dibaca, ditilawahkan itu sampai mengamalkan, mengaplikasikan ya. Jangan sampai nanti kita sendiri yang akan terkena mudaratnya kalau cuma membaca dan menghafal tanpa mengaplikasikan, repot. Ini Al-Quran bisa jadi hujjatun lana au hujjatun alaina. Bisa menjadi pembela kita di hari kiamat atau akan menuntut kita kelak. Nah, kemudian memiliki pedoman dalam mendidik anak, itu juga sudah diajarkan oleh Rasulullah. Adibu auladakum, ajarkan adab. Ya, alimu juga auladakum, ajarkan juga nggak cuma sekedar kenal Allah, habluminallah, tapi ya ajarkan juga habluminanasnya. Ajarkan juga nggak cuma sekedar kekuatan ruhiyah spiritual, tapi ajarkan kekuatan jasmaniahnya. Ya, dengan apa? Berenang, kemudian berkuda, memanah ya, dan juga meniru etos kerja Rasulullah SAW dan para sahabat yang sangat profesional, al-itqan fil amal,
Profesionalitas mungkin kalau di zaman akhir zaman seperti kita, itu selalu diarahkan kalau profesional berarti uangnya banyak. Kalau yang uangnya nggak banyak amatir gitu ya. Padahal yang namanya jago, nggak jago itu bukan masalah amatir profesional dari sisi apa yang dihasilkan, tidak. Profesional al-itqan itu ya, itqan fil amal yang memang rutin mengerjakannya dengan apa? Standarnya standar akhirat sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menyalahi ya aturan Allah dan Rasulnya, itu namanya profesional. Dan sangat riayah, sangat menjaga ya agar dalam pekerjaan yang dikerjakan itu dari awal sampai akhir mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu profesional ya. Jadi bukan profesional namanya kalau oh cepat bangunannya tinggi, cepat selesai, cepat jadi, padahal pekerjanya semua nggak sholat ya. Kemudian juga nggak diperhatikan juga ketika bangun bangunan itu, bukan masalah cuman cepat jadi selesai ya, sesuai dengan target, sesuai dengan planning, bukan itu. Ketika mengerjakannya mencari ridha Allah enggak, ya, dan juga WC-WC yang dibangun di dalam rumah tersebut atau bangunan tadi sudah diarahkan tidak searah kiblat atau membelakangi kiblat enggak? Semua bentuknya, ini seorang insinyur yang profesional ya. Dan ketika dia kerja juga dia tahu waktu sholat. Dia break semua pegawainya, karyawannya, pekerjanya, buruhnya. Kalau sudah waktu sholat off semua. Kalau ketahuan ada yang kerja dipecat. Gitu ya. Jadi nah ini namanya profesional. Itqan fil amal ya. Dan juga yang nggak males ya. Innallaha ya. Uh, jadinya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Sangat menyukai, mencintai seorang hamba yang kalau mengerjakan satu perbuatan itu itqan. Itqan itu yang profesional tadi, ahabul amal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Dan kalau untuk perkara-perkara ibadah, mungkin kita bukan yang spektakuler ya, yang misalnya seluruh puasa kita kerjakan, ya ibarat kata yang Senin Kemisnya, yang Nabi Daudnya, yang Yaumul Bidnya, ya bukan yang semuanya begitu, dan hari-hari ketika di puasa-puasa di Ashurul Hurum, ya bulan-bulan sucinya, mungkin kita bukan yang semuanya kita kerjakan, ya tapi kita semampu kita, misalnya oh saya cuman Senin Kamis aja, atau Senin Kamis plus Yaumul Bid deh, misal gitu ya, tapi rutin. Jadinya bukan yang banyak, tapi yang rutin dan teratur, ikhlas gitu ya. Ikhlas wa in qalla, walaupun itu kata orang sepele, "Ya kamu cuma Senin Kamis doang," tapi rutin. "Kamu kalau tahajud berapa rakaat?" "Ya saya mah tahajud cuma 5 rakaat," tapi rutin. Dibanding, "Oh kalau saya 11 dong, oh saya 23 misalnya tahajudnya ya. Ya saya 40 misalnya tambah satu jadi 41 misal, tapi kadang-kadang kalau ada maunya. Nah, itu Allah tidak suka. Yang Allah suka yang rutin walaupun sedikit kata orang ya. Kata Allah nggak ada yang sedikit, timbangan Allah itu bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Ya, senantiasa menjaga manfaat waktu karena sadar bahwa segalanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk yang 5 perkara, iktanim khamsan qabla khamsin. Mendahulukan 5 hal sebelum datang 5 hal. Mumpung masih hidup, jadilah orang soleh. Ibadahlah yang tekun sebelum datang kematian. Ya, mumpung masih muda sebelum tua. Jadilah orang yang semangat dalam mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar dan mengerjakan segala amal soleh. Karena begitu tua kadang-kadang kekuatan sudah hilang, mulai pupus, mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan, ingatan semuanya sudah berkurang ya. Oleh karena itu coba dimanfaatkan selagi hidup, selagi masih muda. Kalau dibandingin yang 90 tahun mungkin kita-kita yang 40, 50, 60 masih muda ya kalau dibandingin yang 90 tahun. Yang 100 tahun. Artinya mumpung masih, dan mumpung masih ada apa? Mumpung masih ada waktu. Sebelum sibuk, mumpung masih lapang. Mumpung masih sehat sebelum sakit. Naudzubillah saat ini wabah pandemik ya, lagi wabah. Dan juga kalau kita lihat pandemi COVID-19 ini nggak tahu kapan selesainya, maka yang masih sehat, yang belum terkena wabah, upayakan segerakan beramal soleh yang banyak, amal ibadah yang banyak, yang ikhlas. Ya, dan mumpung masih Allah mampukan, Allah kayakan, ya sebelum jatuh kemiskinan dan ketidakmampuan luar biasa. Maka Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah timbangan yang paling inti dalam kehidupan kita. Kita menimbang segala sesuatu itu dari pribadi Rasul. Maka segala sesuatu harus ditimbang dengan akhlak Rasul, sirah Rasul, petunjuk beliau, petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau bertepatan, sesuai, itulah yang benar yang kita kerjakan. Dan kalau ternyata yang kita kerjakan berlawanan dengan kepribadian Rasul dan apa yang biasa Rasul kerjakan, maka itulah kebatilan. Berarti yang kita kerjakan salah. Patokannya Rasul aja. Kenapa patokannya Rasul? Maka bisa kita lihat dalam surat
Keempat surat An-Nisa ya ayat 65 itu mengingatkan kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Biasanya Allah itu bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya. Tapi dalam surat An-Nisa ayat 65 itu Allah bersumpah dengan apa? Dengan namanya ya. Fala wa rabbik sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbik sungguh demi Rabbmu ya Muhammad ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, jadi sampai Allah mengatakan sungguh demi Rabbmu, artinya demi Allah ya. Kalau sudah disebut demi Rabbmu berarti demi Allah. Biasanya Allah bersumpah dengan nama-nama bendanya. Ya, apa itu nama-nama makhluknya? Misalnya wasyamsi, wadduha, wal asri, wal laili, ya, apalagi wal qamari, wan najmi, ya. Kemudian apalagi banyak sekali sumpah-sumpah Allah ya. Was sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Ya, apalagi was sama ya was sama ya. Jadi banyak sekali demi langit ya, demi bulan, demi bintang, demi matahari, demi malam, demi siang, demi duha, demi waktu wal asri gitu ya. Innal insana lafi khusr semuanya demi nama makhluk-makhluknya. Kalau Allah Al-Khaliq bersumpah demi nama makhluk boleh, tapi kita makhluk harus bersumpah satu demi nama Allah saja, Allah semata. Tapi Allah kalau sudah bersumpah demi dirinya, ya demi yang menciptakan yaitu dirinya, demi Robnya manusia, itu berarti sesuatu tadi besar. Ya, fala wa rabbika itu surat An-Nisa ayat ke-65 ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Sungguh wahai Muhammad, demi Tuhanmu, demi diri Allah. Mereka semua yang ngaku-ngaku beriman itu enggak beriman. Sampai apa? Sampai mereka itu hakikatnya tidak beriman. Sampai mereka menjadikan dirimu ya, kamu menjadi hakim, kamu menjadi penengah, kamu menjadi problem solver dari semua permasalahan yang diselisihkan ya. Jadi harus menjadikan Rasul sebagai solusi dari masalah-masalah keseharian kita. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Itu yang pertama. Jadikan Rasul sebagai solusi. Aduh, kita ada masalah nih, gimana jalan keluarnya? Ayo lihat gimana sunnah Rasul menyelesaikannya. Dan nggak boleh ada haraj. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kalau udah kita lihat sekarang, di buku ya, di Quran, di sunnah begini toh solusinya. Nggak boleh ada keberatan. Oh, ternyata saya salah. Ya udah, nggak boleh ada haraj, bukan, iya saya salah sih sebenarnya, tapi kan manusiawi lah, gitu ya kadang ya. Disuruh sabar, disuruh maafin, manusiawi lah, manusia mah. Jadi ada selalu mencari pembenaran terhadap kekurangan diri, itu salah. Tadi sudah disebutkan timbangannya adalah Rasul. Sesuai, benar. Nggak sesuai kita yang batil, kita yang salah. Ya. Wa yusallimu taslima. Sesudah kita tidak ada haraj mimma qadaita, ya dengan apa yang engkau putuskan ya Rasulullah, nggak boleh ada keberatan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, barulah mereka beriman dan yusallimu taslima. Taslima berarti tunduk, patuh, taat, sam'an wa ta'atan, baru disebut beriman. Kalau tidak, sampai Allah mengatakan la fala wa rabbika la yu'minun, tidak dianggap beriman walaupun dia mengatakan beriman, beriman, beriman. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi berkeinginan kuat ya untuk bisa bertemu berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW nanti di surga. Ketemu deh, kalau nggak bisa kumpul bareng satu surga paling nggak lihat ketemu gitu ya. Masya Allah. Itu sampai salah seorang sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah, kamu mau apa? Kata sahabat tadi kepada Rasulullah SAW, cuma satu permintaan saya. Ya, permintaannya adalah ingin bersamamu. Ya, jadi awal-awalnya Rasul lagi berbicara tentang hari kebangkitan. Ya, maka seorang sahabat mengatakan gimana caranya? Kalau kita mencintai kaum yang soleh, mencintai Rasulullah, apakah mungkin akan bersama? Maka Rasul menjawab, almar'u ma'aman ahabbuh. Ya, jadi seseorang akan bersama orang yang dicintai. Makanya hati-hati ketika mencintai idola-idola yang kafir, hati-hati idolanya ya. Anak muda apalagi idolanya bintang drakor yang agamanya nggak jelas gitu ya. Kadang-kadang bukan muslim atau malah nggak punya agama, tapi dijadikan idola. Mohon maaf, almar'u ma'aman ahabbuh. Kelak di hari kiamat seseorang akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Hati-hati cari idola. Idolanya harus orang yang soleh, ya Rasulullah yang paling soleh di dunia ini ya. Berkeinginan kuat untuk bertemu dan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, mentaati beliau dan menjalankan sunnahnya dan mengikuti setiap ajarannya. Nah ini sahabat langsung mengatakan, saya cinta kepada Rasul.
Apakah mungkin bisa dibangkitkan bersama? Iya. Kalau gitu, saya punya satu permintaan. Ya sudah kata Rasul, kalau satu permintaan aku akan doakan agar Allah kabulkan. Ternyata ini sahabat bukan cuman ingin dibangkitkan bersama orang beriman dan Rasul, tapi pengen satu surga bersama. Nah, loh, saya ingin menempati surga bersama denganmu dan ada di sisimu. Rasul diam sesaat mau ngedoain, tapi ya gimana? Kalau Rasul mah adab bicaranya bagus ya, kalau kita mungkin kita langsung tanya, "Emang siapa kamu?" Gitu ya. Minta sederajat beda, tapi kalau Rasul mengatakan, "Fa'inni," kalau gitu tolong aku. Bikasrotis sujud, ya. Fa'inni ala nafsik bikasrotis sujud. Tolong aku agar bisa membantumu dengan apa? Kamu banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak-banyak mengerjakan salat, gitu ya. Dan memperbanyak salawat karena Allah dan para malaikatnya pun bersalawat untuk Rasulullah SAW, mencintai orang-orang yang mencintai Nabi, ya, mencintai keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan juga mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena dalam surat Al-Qalam ayat 4 juga disebutkan, fa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul itu punya akhlak yang paling agung, paling mulia, dan Rasul sendiri ketika diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke atas dunia ini untuk lebih menyempurnakan lagi akhlak-akhlak yang memang sudah ada dan sudah mulia, lebih sempurna lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wallahu a'lam bisawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Riri, mangga. Baik Ustazah, Masya Allah. Sahabat-sahabat muslimah kesayangan Allah, Alhamdulillah, berikutnya sebelum tanya jawab, mohon izin saya ingin menyampaikan informasi bahwa untuk sebagai ladang amal sedekah atas ilmu yang sudah kita simak bersama-sama. Ibu Kakak Teteh, kajian ini terselenggara atas kerjasama Masjid Darut Tauhid bersama Darut Tauhid Peduli. Sahabat muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami membuka peluang amal soleh bagi sahabat muslimah di dalam program renovasi Masjid Darut Tauhid Jakarta. Maka dari itu, sebelum pagi ini kita meraih keberkahan dari salah satu taman-taman surga, yaitu Majelis Ilmu, dan juga agar kehadiran kita dapat lebih bermakna, izinkan saya MC mengajak sahabat muslimah untuk bersedekah pagi, menyisihkan sebagian rizkinya dengan bersedekah mudah dan cepat melalui QRIS DT Peduli. Caranya mudah sekali, sahabat muslimah cukup scan QR yang tampil di layar kaca laptop atau handphone sahabat dengan menggunakan aplikasi GoPay, link aja Go Mobile, OVO, Dana, Sakuku, Paytrend, dan T-Money. Atau sahabat muslimah juga dapat menunaikan donasinya melalui transfer ke nomor rekening atas nama Yayasan Darut Tauhid, yaitu Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 70000080928 atas nama Yayasan Darut Tauhid. Kemudian bagi sahabat yang sudah menyalurkan donasinya, bisa konfirmasi ke nomor 0857 76392484. Saya ulangi di 0857 76392484. Kemudian juga ada kesempatan ada amal yang lain, sahabat-sahabat juga bisa berpartisipasi di program orang tua asuh dan juga dapat menyalurkan zakat infak dan wakafnya di beberapa nomor rekening yang tertera di layar laptop maupun handphone sahabat. Bisa disimak dan dilihat, silakan. Baik, yang sudah melaksanakan donasinya, mentransfer donasinya kembali bisa konfirmasi ke 0857 76392484. Insya Allah titipan donasi dan wakaf dari sahabat muslimah semua sangat bermanfaat buat kegiatan dakwah Masjid Darut Tauhid Jakarta. Yuk bersedekah bersama DT Peduli, tebar kebaikan, dapat kebaikan. Sedekah mudah, insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah. Baik, berikutnya ada beberapa pertanyaan Ustazah yang sudah masuk. Alhamdulillah. Di sini ada pertanyaan dari sahabat, sebentar, ya, ini dari, oh ya, yang mau bertanya langsung bisa raise hand ya, dipersilakan. Ini saya membacakan yang Q&A dulu ya Ustazah. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, dulu saya pernah baca
Afwan, saya lupa dari mana sumbernya karena sudah lama. Intinya begini, sampai sejauh mana kita mengikuti perilaku Rasulullah, karena ada Rasulullah sebagai Rasul dan Sayyidina Muhammad sebagai manusia. Allahu a'lam bishawab. Jazakillah dari Mbak Resna. Baik, sudah dipersilakan. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika disebutkan sebagai manusia pilihan, itu bukan manusia kayak kita gitu ya. Artinya apa? Manusia pilihan itu manusia yang maksum, yang sudah terjaga. Jadi mau sebagai manusia, sebagai Rasul yang manusia, atau kita lihat dari sisi kerasulannya, itu harus ditiru semua. Makanya mungkin unik ya, para sahabat niru batuknya. Batuknya, jalannya, mungkin kan itu bukan urusan sama ibadah ya. Kalau masalah dunia sampai Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Kalian itu lebih tahu kalau perkara-perkara dunia. Jadi pernah ada salah seorang sahabat yang bercocok tanam, dia petani. Petani kurma, ladang gitu ya. Dia mempunyai kebun kurma. Gagal panen. Kenapa gagal panen? Karena beliau di Mekah, Rasul di Madinah. Beliau lihat cara Rasul bercocok tanam di Madinah diterapkan di Mekah, gagal panen. Rasul ketawa ya. Kenapa kamu gagal panen? Kan niru cara engkau ya Rasulullah untuk bercocok ladang gitu ya, bercocok tanam di Mekah. Ya kata Rasul, kamu lebih tahu kalau urusan Mekah sama Madinah beda tanahnya, beda caranya. Kalian tahu kalau untuk urusan dunia nggak usah ngikut nggak apa-apa. Tapi walaupun begitu sahabat nggak ada yang nggak ngikut, sebatuk-batuknya Rasul, sejongkoknya, sejalannya itu diikutin. Makanya suka ada yang denger-denger nguping itu kalau Rasul masuk kamar mandi, kira-kira apa yang Rasul kerjakan. Itu kan Rasul suka berdeham. Itu semua rata ya. Kalau selesai pipis pada pada ngedeham gitu kan ya. Sampai sekarang itu sunnah juga. Artinya itu yang namanya sunnah, sepribadi-pribadi Rasulnya, mau dia sebagai sosok manusia, ya, interaksi beliau, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya, itu pembantunya, ditiru semua. Dan bahkan kalau ada yang memisahkan, bingung memisahkan kalau kita pisahkan antara ini Rasul yang Rasul, ini Rasul yang orang. Ayo kapan kita mau niru? Waktu sholat doang? Oh enggak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kenapa disebut itu adalah Al-Quran berjalan? Karena khuluquhul Quran. Karena memang dari bangun tidur sampai tidur lagi seperti Quran berjalan. Dan sisi manusiawinya adalah pernah khilaf, tapi beda dengan kita. Kalau kita khilaf yang sama berulang, tapi kalau Rasul tidak, sekali ditegur dan diabadikan dalam Al-Quran. Abasa wa tawalla, contoh. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sekali-kalinya cemberut, sekali-kalinya buang muka kepada Abdullah bin Umi Maktum. Habis itu nggak pernah lagi sama siapapun cemberut dan buang muka. Tapi ditegur oleh Allah. Abadi sampai akhir zaman. Kalau kita kan beribu kali buang muka, beribu kali cemberut, siapa yang negor? Nggak ada yang negor dan udah ditegur juga, besok ngulang lagi. Itu kita. Nggak maksum, kalau Rasul tidak berulang. Sehingga penting buat kita ambil contoh bukan cemberutnya. Orang cuma sekali seumur hidup. Tapi betapa Rasul memperlakukan Abdullah bin Umi Maktum setelah ditegur Allah. Itu setiap kali ketemu Abdullah bin Umi Maktum ini buta, tunanetra. Nggak lihat Rasul. Tapi Rasul kalau lihat beliau dari jauh itu dikejar, dipeluk ya, dikejar, dipeluk sampai mengatakan, wahai yang karenamu aku ditegur Allah. Kira-kira kita kalau ketemu orang yang gara-gara dia kita ditegur bos kita kalau ketemu dia ngapain? Dia nggak buta nih, dia lihat kita. Kita pura-pura yang nggak lihat dia ya. Bodo amat gara-gara dia ngadu sama bos kita sebel kali ya. Dia ngadu ini, kita tiap kali lihat Abdullah bin Umi Maktum itu dikejar, dipeluk. Wahai yang karenamu aku ditegur Allah. Seneng kalau ada yang negur gitu ya. Kesalahannya dikasih tahu itu Rasul seneng. Dan itu kesalahan yang tidak berulang. Kita udah berulang dikasih tahu makin marah. Itu bedanya kita. Gitu ya, itu perbedaan. Jadi jangan bedakan antara Rasul sebagai Rasul dan sebagai sosok manusia. Rasulnya manusia yang sempurna. Sehingga harus ditiru dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai derajat apa, sampai batas apa, semampu kita. Dan kita akan merasa tidak mampu kalau kita menjauh dari surat Al-Ahzab, itu disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul hanya bisa dijadikan uswah hasanah, contoh teladan, liman kana yarjullah, kalau kita dalam kehidupan hanya berharap penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Wal yaumal akhir, kita hanya berharap keselamatan di hari akhirat. Wa dzakarullaha katsira, kalau kita banyak zikir. Kalau 3 unsur tadi hilang semua, susah menjadikan Rasul sebagai teladan, uswah, qudwah, dan idola. Wah, susah banget. Nggak pernah berharap penilaian Allah, resah banget kalau dinilai manusia. Kalau manusia bilang begini, begitu resah, itu nggak bakal bisa niru Rasulullah, mohon maaf ya. Kemudian juga tidak pernah berharap selamat di akhirat. Yang kita pikirkan keselamatan dunia, berat banget itu menjadikan Rasul sebagai uswah. Wa dzakarullaha katsira, orang-orang yang jarang mengingat Allah juga akan berat. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah. Ini apakah sudah ada raise hand? Sepertinya belum ada ya, namun ada pertanyaan di Q&A lagi. Baik, ini dari Umaymah. Ya. Assalamualaikum Umi, mau tanya bagaimana tipsnya agar semangat dan istiqomah kita untuk meniru akhlak Rasul selalu terjaga dimanapun dan kapanpun. Kadang ketika emosi tidak stabil lebih dominan emosi atau nafsu yang mendominasi. Jadi tipsnya bagaimana Umi? Baik, Iya. silakan ya. Untuk menyeimbangkan ya Ya, antara menyeimbangkan emosi tipsnya. terus apalagi kadang-kadang dominasi emosi dengan dominasi apa lagi nih? Mama Pengaruh bisa ego juga sepertinya. ego juga gitu ya. Iya. Itulah belajar dari kepribadian Rasul ya. Rasul apakah pernah tidak marah gitu, tidak marah terus? Enggak juga, Rasul marah juga ya. Rasul marah juga bisa. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kenapa engkau tidak berhenti dari menyebut nama Khadijah? Wanita yang sudah tua berkalang tanah, sudah Allah gantikan yang cantik, yang muda, yang gadis, yang pintar," maksudnya dirinya. Itu Rasul marah, Ya. tapi beda marahnya Rasul dengan kita. Kalau kita marah kan mulut yang ngomong ya. Kalau Rasul tidak. Ya, diam, memejamkan mata, pucuk-pucuk rambutnya bergetar, wajahnya memerah. Ya, jadinya dan rahangnya terkatup. Beda kita dengan Rasul. Kalau kita bisa nggak niru marahnya Rasul? Kalau lagi marah diem, jarang ya. Apalagi perempuan kalau marah, wah nomor satu pasti mulutnya itu yang repot. Ya jadi harusnya marahnya diem sampai Rasul reda. Ya pucuk-pucuk rambut itu Aisyah sampai ketakutan itu. Karena jarang melihat Rasul seperti itu. Marah, nahan marah untuk tidak bicara itu Rasul kalau sudah marah banget justru nggak bicara. Itu yang harus kita tiru. Ya, artinya kenapa? Karena dalam kondisi kita emosi kita tidak akan pernah bisa mengontrol kata-kata kita. Ya, sehingga Rasul diam dulu sampai tenang baru ketika sudah tenang, wajahnya sudah hilang merahnya, Rasul ya membuka mata dan mengatakan, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kata-katamu itu adalah kata-kata yang sangat keji. Kalau engkau lemparkan kata-kata itu ke tengah lautan, ya lautan akan berubah rasanya tidak asin lagi tapi jadi pahit. Karena demi Allah kata Rasulullah, Allah tidak pernah menggantikan ya untuk aku. Ya Khadijah nggak pernah ada gantinya. Ya dia adalah orang yang pertama kali beriman. Dia adalah orang yang menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwahku. Ya dan dia juga semua disebutkan kebaikan Khadijah sampai disebutkan dia satu-satunya yang percaya di saat seluruh manusia memusuhiku dan tidak percaya kepadaku dan hanya darinya aku memiliki anak-anak keturunan yang tidak Allah berikan dari istri yang lain. Udah tuh, kata Aisyah itu adalah pertama dan terakhir kali aku ucapkan kata Khadijah dari lisanku. Ngalah Aisyah, ya. Padahal tadinya dia ngomong gitu karena cemburu. Cemburu dengan orang yang nggak pernah ketemu muka. Karena Rasul sebut-sebut terus. Setiap kali di rumah nyebut Khadijah. Ada Halah bintu Khuwailid, ya adanya Khadijah lewat. Langsung Rasul mengatakan, ya Halah suaranya kayak Khadijah gitu ya. Terus kalau Rasul nyembelih kambing juga, tolong dong kasih ini buat keluarga Khadijah, sahabat Khadijah, kerabat Khadijah. Selalu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Aisyah saja yang muda, yang cantik. Satu-satunya gadis cemburu. Tapi ternyata Rasul marahnya begitu. Marahnya Rasul itu santun. Ya, jadinya nggak marah kayak kita. Kalau kita marah kan terbakar emosi, lepas kontrol ya. Jadi kalau kita mengatakan kita bisa nggak? Bisa kalau mau. Gimana caranya? Tadi Al-Ahzab ya. Jadi surat Al-Ahzab itu ayat 23 ya. 21, 22, 23. Kalau mau kita lihat itu memang mengingatkan kita agar mudah meniru Rasul sebagai contoh, teladan, idola tadi ya. Biasakan apa yang kita kerjakan hanya butuh penilaian Allah, bukan penilaian makhluk. Kemudian biasakan apa yang kita kerjakan, pikirkan dampaknya nanti di hari akhirat. Ya, dampaknya di akhirat menyelamatkan atau tidak. Kalau nggak menyelamatkan, tinggalkan walaupun keuntungannya ratusan juta, tinggalkan gitu ya. Yang penting selamat akhirat. Dan biasakan mengingat Allah. Mau makan, ingat Allah. Mau tidur, ingat Allah. Bangun tidur, ingat Allah. Semua aktivitas pokoknya Allah, Allah, Allah. Mau mengerjakan sesuatu, mau mengatakan sesuatu, pikirkan Allah ridho atau Allah murka. Jangan pikirkan orang. Kadang-kadang kita kebanyakan mikirin orang. Iya sih Ustazah sebenarnya itu yang benar, tapi kan orang akan nggak suka, bodo amat orang nggak suka, harusnya gitu. Tapi kita kebanyakan kata orang, bukan kata Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dipersilakan yang mau bertanya langsung sahabat muslimah bisa Ada di pertanyaan lagi resen di chat. di chat ya Ustazah ya Mas ya, yang resen belum ada. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Safitri Ya. Indrawardani.
Beliau ada titipan pertanyaan nih, titipan pertanyaan. Saya seorang ibu rumah tangga, ingin sekali bisa bersedekah karena Rasulullah sangat rajin sedekah. Tapi saya nggak bekerja dan suami ekonomi pas-pasan. Apakah saya bisa mendawamkan dengan salat tahajud dan sholawat Nabi 70 kali sehari untuk bisa mendapat cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Ustazah? Ya, bagus ya dari Mbak ini Safitri ya, Mbak Iin nih. Mbak Fitri. Iya, jadi kalau misalnya Masya Allah. Allah berikan kita keterbatasan untuk sedekah dengan uang ya, sedekah dengan uang misalnya, dan juga kita nggak kerja misalnya. Dan Rasulullah SAW itu sudah memberikan banyak sekali hadis-hadis kepada kita agar kita memahami yang namanya sedekah bukan hanya dengan uang. Ya, senyum saja sedekah untuk yang nggak punya uang ya. Jadi memang ini kita bicara kalau bicara kewajiban sedekah setiap kali matahari terbit, kula yaumin tatlu'u fihi syams, setiap kali matahari terbit itu kita wajib sedekah ke ruas-ruas atas nama ruas-ruas tulang tubuh kita yang 360. Wajib tiap pagi. Ya, kula yaumin tatlu'u fihi syams. Para sahabat bingung, nggak semua kita punya uang. Oke, anggap kalau kita mengatakan sedekah Rp500. Ya, satu ruas 500 dikalikan 360 aja, dikalikan 30, ya, dikalikan 30 hari, wah luar biasa itu. Ya, jadinya bisa kalau pakai uang nominal, nggak kebayar sedekah-sedekah kita, nggak kebayar dengan penghasilan kita yang pas-pasan, nggak kebayar dengan UMR, nggak kebayar. Oleh karena itu kata Rasulullah, likulli tasbihatin shadaqah, walikulli tahmidatin shadaqah, walikulli tahlilatin shadaqah, walikulli takbiratin shadaqah. Kalimat kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar saja sudah sedekah. Itu digantikan dengan sholat 2 rakaat juga sudah sedekah. Bahkan senyum kita aja tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Dan islahu dzatal bain tu'inur rajula juga begitu. Kita menyelesaikan perselisihan dua orang juga menengahi kita sedekah, dan begitu juga nolongin orang naik kendaraan itu juga sudah sedekah. Artinya ditambah lagi dengan sholawat kita, sholat-sholat sunnah kita itu bisa jadi sedekah. Bahkan diwakili dengan tadi ya, kalau untuk yang sedekah harian, sedekah sholat duha 2 rakaat saja sudah sedekah. Dan kalau ada yang mengatakan sholawat Nabi 70 kali, itu masih kurang ya, lebih silakan. Yang banyak nggak pakai patokan, gitu ya. Artinya kalau kita lihat betapa Allah dengan rahmah dan rahimnya memudahkan kita untuk sedekah. Kewajiban sedekah itu ada kewajiban tiap pagi terbit matahari. Kalau tidak, hati-hati, 2 malaikat. Ya, yang satu mendoakan, yang satu menyumpahi. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah berikan orang yang berinfak ganti yang banyak hari ini. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah buat orang yang pelit bangkrutkan hari ini. Ini kita bicara sedekah bukan hanya dari sisi uang. Ingat, untuk yang tidak punya uang. Ya, ada solusi-solusi sedekah yang banyak. Jangan sampai yang punya uang mengatakan kalau gitu saya senyum tiap hari ya. Senyum tiap hari biar sedekah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, padahal dia punya uang. Salah, fatal. Masing-masing orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya uang harus keluarkan uangnya. Yang nggak punya uang, keluarkan tenaganya, keluarkan zikirnya, keluarkan waktunya, keluarkan ilmunya, keluarkan semuanya. Wujudkan keikhlasan dan kesabaran dalam apa? Dalam menghadapi dan menjalani ya seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga nih pertanyaan yang berikutnya ya. Ini dulu Ustazah, ada Mbak Norma Yunita yang mau Silakan. bicara langsung. Silakan Mbak Norma Yunita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau kita suka ngikut-ngikutin artis Korea, bukan saya sih, maksudnya yang seperti jari-jari love Korea gitu Ustazah. Ya. Terus kita ngomong ke temennya gimana ya harusnya Ustazah ya? Iya, mungkin nih ya, kan gambarnya hati tuh gitu ya. Iya. Ya, nah ini kan kali gambarnya kayak gitu mungkin ya. Masalahnya ya itu dia kadang-kadang kalau kita bilang begini gimana. Oke lah, kalau memang kita maksudnya untuk mewujudkan gambar hati, gambar yang begini, ya nggak masalah juga ya. Tapi jangan patokannya orang Korea ya. Siapapun juga. Cuman masalahnya kita nampilin begini buat siapa gitu aja. Yang buat gini buat akhwat oke, ya sama-sama perempuan muslimah. Buat suami silakan. Untuk anak silakan gitu ya. Untuk mengatakan I love you gitu ya. Kan I love you bisa dikerjakan dengan berbagai bahasa ya. Uhibbuka fillah, lebih cakep pakai doanya Rasulullah. Uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Rasul sendiri yang mengatakan, sampaikan kalau kamu cinta. Sampaikan, tapi maksudnya cinta sama siapa? Sama orang yang kalau disampaikan nggak jadi masalah ya. Kan ada yang begitu disampaikan jadi masalah, wong bukan mahram. Ya, jadi masalah. Wah, itu lebih gawat ya. Tapi kalau yang sama yang mahram, sama-sama jenis kan mahram.
sesama muslimah mahram, sampaikan sesama muslim mahram. Sampai Rasul mengatakan kamu mencintai saudaramu karena Allah, sampaikan. Makanya ada doanya, uhibbuka fillah. Doanya apa? Ahabbakalladzi ya, ahabbakalladzi ahbabtani fih. Jadi ahabbakillahu alladzi ahbabtani fih. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Itu sampai ada doanya begitu kalau kita mengatakan uhibbuki fillah, uhibbuka fillah ya. Tapi yang tidak mendatangkan fitnah. Cuman itu kan disuruhnya verbal ya. Kita kadang-kadang nggak verbal, cukup begini sarang heo. Nah, loh, ketika kita mengatakan begini, nyunahnya nggak dapet, ya. Walaupun pakai bahasa apa saja bisa. Aku cinta kepadamu karena Allah, tapi saya nggak ngerti sarang heo tuh artinya apa? Aku cinta padamu karena Allah atau cuman aku cinta padamu gitu ya? Artinya harus dieksplisitkan. Kalau mau pakai begini, pakai ahabaki fillah, uhibbuki fillah, silahkan. Uhibbuka fillah, ya, yang penting ada fillahnya. Artinya, kalau untuk orang ahlul maksiat nggak ada uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Ini kan cuman sekedar apa namanya? Wujud dari gambar love gitu kan. Ini maksudnya ya. Iya. Paling bagus sih sebenarnya nggak usah pakai wujud-wujud, langsung ucapkan verbal ya. Tapi kalau kita mau gambar love-nya segala nggak masalah sebenarnya ya. Nggak masalah. Intinya apa? Jangan terkait dengan Koreanya, tapi gambarkan cinta kita itu lebih kepada karena dia cinta pada Allah. Dan karena Allah mencintai dia, makanya kita cinta gitu ya. Jadi ingat Iya. nih, nggak sama semua orang kita obrol cinta ya, ada batasannya. Ya. Ya Ustazah, terima kasih. Iya. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Darma Yunita atas pertanyaannya. Berikut ada pertanyaan lagi di chat ya Ustazah, dari Mbak Lulu Muna Saadah. Assalamualaikum Ustazah, ingin bertanya, Rasulullah itu kan sifatnya sabar, penyayang, dan tidak balas dendam. Bolehkah kita sebagai umat Islam membalas pelecehan terhadap Rasulullah SAW yang akhir-akhir ini terjadi di Perancis? Wah, yang sedang ini ya Ustazah ya. Yang lagi seperti ya. Iya, ada pemboikatan ekonomi, pembunuhan jemaat, nah seperti itu. Penting dilihat ini secara sirah ya, kita lihat Rasul itu memaafkan beliau ya, memaafkan orang-orang yang melukai beliau atau mencela beliau sebagai apa? Sebagai siapa, dan orang-orang itu orang yang banyak atau orang yang satu orang gitu ya. Jadi sampai Rasul tuh kalau mengatakan sungguh kaum yang melukai Rasul, melukai utusan Allah dan kekasih Allah, kaum yang tidak akan pernah barokah. Itu Rasul pernah begitu dan melaknat begitu kepada kaum yang menyakiti Rasulnya gitu ya. Tapi kalau ternyata hanya segelintir orang ya, kemudian orang-orang tadi memang membenci, nggak sambil mulutnya berujar, cuman benci kepada Rasulnya saja, biasanya Rasul sebagai pribadi memaafkan orang tadi. Sebagai pribadi, Rasul pernah disihir, Rasul pernah ditimpuk di Taif, Rasul pernah ditimpukin kotoran onta. Ya, tapi orang-orang yang nimpukin itu tidak mencela, menghujat Rasul sebagai Rasul, ya. Jadi memang cuman kesel aja gitu sama pribadinya. Tapi ketika syariat Islam yang dilanggar, maka Rasul juga akan marah, sampai Rasul mengatakan, sungguh kaum yang tidak bisa menerima Rasul sebagai Rasulullah, kaum yang tidak akan dimuliakan oleh Allah, dan itu akan menjadi kaum yang terlaknat dan terkutuk. Tapi kalau pribadi Rasulnya sendiri, ya artinya kalau kita dihina, kita dicela sebagai kita seorang, someone, ya silahkan saja. Nggak suka sama ceramah saya, dihina silahkan. Tapi kalau sampai mengkritik isi ceramah, misalnya, itu bukan Al-Quran itu Al-Quran, oh saya harus marah. Ya, dan itu yang penting. Dan Rasul ketika sudah tidak ada, Rasulnya itu jadi simbol agama. Simbol agama kita dikritik, mencela Rasul sama dengan mencela Al-Quran, dan juga mencela sunnah. Dan sudah disebutkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul kalau bicara nggak pernah berasal dari hawa nafsu, semua yang diucapkan adalah wahyu. Mencela Rasul berarti mencela wahyu, mencela Al-Quran, mencela utusan. Wah, itu harus marah, wajib. Jadi sekarang kalau ditanya, apakah kita harus maafkan juga? Rasulnya udah nggak ada, dan Rasulnya sendiri yang tidak memerintahkan saat ini. Rasul sendiri saat itu pernah mencontohkan kalau ada orang yang mencela simbol-simbol agama, marah, harus marah. Islam dihina, Islam dicela, harus marah. Ya, jadi memang penting buat kita, apakah kita harus marah-marah? Marahnya kita bentuknya apa? Boykot. Karena kita nggak punya kekuatan. Kita nggak punya kekuatan. Kalau kita punya kekuatan, mungkin kita samperin gitu ya. Tapi karena kita nggak punya kekuatan, ya boykot gitu ya. Nah, ketika boykot saja, sebenarnya boykot produk itu sudah luar biasa dari sisi ekonomi, berdampak ya. Buat mereka itu sudah cukup berdampak. Asal kita komitmen dan konsisten, ya maka insya Allah boykot-boykot itu akan memberikan pelajaran berharga buat mereka.
Ya, dan itu akan kita bisa lihat. Dan di masa Rasul banyak yang udah diboikot, di antaranya Musailamah Al-Kadzab diboikot juga oleh Rasulullah, tidak boleh masuk Madinah, ya, nggak boleh ada hubungan dagang sama sekali, tidak boleh ada hubungan apapun juga dengan kabilahnya Musailamah Al-Kadzab, dan dengan Musailamah Al-Kadzab itu boikot. Kalau ada yang mengatakan boikot nggak ada, ada. Dari sejak zaman Rasul ada boikot. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik nih Ustazah, masih ada tambahan pertanyaan nih dari Mbak Resna. Rasulullah itu kan maha sempurna, sesempurna sunnah-sunnah Rasul, bagaimana kalau kita tidak bisa mengikutinya? Apa konsekuensinya Ustazah? Nah, Rasulullah maha sempurna, nggak maha ya. Al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ya, makanya kalau kita mengatakan maksum sama sempurna, beda. Kalau maksum itu dijaga, maksudnya dijaga apa? Khilaf sedikit tegur. Kayak tadi, abasa wa tawalla, anja'ahul a'ma. Ya. Jadi memang ini juga ada pertanyaan dari yang tidak ada namanya gitu ya. Sumbernya mana, intinya begini sampai sejauh mana kita mengikuti perilaku Rasulullah. Udah buka aja ya surat Al-Ahzab ya. Ayat ke-23 itu dibuka. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi kalau kita lihat itu landasannya sejauh mana semampu kita. Sekuat-kuatnya kita meniru ya, maka silahkan kita tiru pribadi Rasulullah. Ya, jadi kalau kita lihat juga tadi disebutkan kesempurnaan. Sempurna itu yang sangat sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulnya ada khilafnya pasti ditegur. Yang namanya maksum ketika khilaf ditegur, ya dia akan memperbaiki dan tidak mengulang lagi. Itu perbedaannya dengan kita. Kalau kita kan ngulang lagi, udah ditegur nih, ngulang lagi gitu ya. Dan ngulang berkali-kali. Tadi saya sebutkan Al-Ahzab ayat 23, bukan ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, jadi mudah buat kita meniru semampu kita kalau memang ada kemauan. Ya, insya Allah. Dan kalau ada yang mengatakan Rasulnya sudah dijaga oleh Allah, kalau kita tidak, ya semampu kita untuk meniru. Mungkin kita nggak ada yang ngingetin, bukan ayat yang langsung ngingetin saat ini juga, karena ayat sudah selesai, sudah lengkap, sudah sempurna. Tapi mungkin Allah utus orang untuk ngingetin kita. Jangan begini, jangan begitu. Apakah Rasul hanya sekali diingatkan Allah? Oh tidak. Surat At-Tahrim bisa kita lihat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtagi mardata azwajik. Awal-awal surat At-Tahrim langsung ditegur. Wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, lima tuharrimu, kenapa engkau haramkan ma ahalallahu lak, yang Allah halalkan, tabtagi mardata azwajik, semata-mata ingin istrimu ridho? Oh, enggak boleh. Itu sampai nyaris Rasul menceraikan semua istrinya. Karena mereka berulah. Ya, tapi ternyata dikasih pilihan, kata Jibril kasih pilihan aja deh. Yang mau dicerai, yang nggak mau jangan. Ternyata semuanya nggak ada yang mau dicerai, minta maaf aja udah. Karena emang ada kalanya seperti itu istri-istri Rasul kan tidak maksum. Yang maksum Rasulnya. Tapi Rasulnya sendiri nanganin istri-istrinya sesuai dengan perintah Allah gitu ya. Jadi sempat itu sampai Rasul mengharamkan minum madu karena Aisyah mengatakan mulutnya bau. Padahal Aisyah bilang begitu hanya supaya Rasul tidak minum madu di rumahnya Maria Kiptiyah. Lagi-lagi Aisyah cemburu gitu ya. Jadi memang luar biasa karena kecemburuan. Dan Rasul agar Aisyah ridho, Rasul sempat bersumpah tidak akan ke rumah Maria Kiptiyah dan tidak akan minum madu. Dimarahin sama Allah. Dan diabadikan sekali doang. Khilaf diabadikan dalam Al-Quran sampai hari kiamat kita akan bisa baca ayatnya. Ya, jadi penting makanya kita lihat tidak hanya sekedar membaca Al-Quran dan terjemahnya, tapi baca tafsirnya. Sehingga kita gabungkan dengan sirah, kita dapat tuh benang merahnya. Oh, untuk pelajaran buat kita. Rasulnya manusia, sangat manusiawi. Kalau khilaf bedanya, beliau kalau khilaf sekali saja. Untuk satu jenis kesalahan sekali saja. Diingatkan tidak akan pernah terulang lagi, dan kita khilafnya berkali-kali untuk jenis yang sama, itu yang beda ya. Jadi kita bisa meniru, insya Allah bisa. Kalau Rasulnya manusia, insya Allah bisa. Kalau Rasulnya malaikat, lebih nggak bisa lagi. Ya, jadi insya Allah asal ada kemauan, keinginan untuk dinilai Allah, mencari ridha Allah, cari keselamatan di akhirat, banyak mengingat Allah, insya Allah dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah dan qudwah kita. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu pertanyaan terakhir dari Teh Yunia via chat ya, di Q&A. Ustazah, bagaimana jika yang bermaksiat saudara kita satu rumah dengan kita? Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau yang bermaksiat ternyata saudara kita serumah dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Ya,
Tetap ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Ingatkan agar selalu benar. Kebenaran itu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ingatkan dengan penuh kesabaran. Watawasau bil marhamah. Ingatkan dengan kasih sayang. Ya, dalam kerangka kasih sayang ingatkan terus. Kenapa? Karena kalau tidak, innal insana lafi khusrin. Ya, kita akan rugi kalau nggak ngingetin dia. Di akhirat akan ditanya, kok bisa sih acuh begitu saja, apalagi tinggal serumah. Tapi ustazah saya udah ngingetin berkali-kali dia nggak berubah. Nah, kalau masalah berubah, bukan tanggung jawab kita. Ya, kewajiban kita cuma menyampaikan saja. Ya, jadi kewajiban kita hanya menyampaikan, mengingatkan masalah berubah atau tidak urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ya kita kadang-kadang suka berat hati untuk mengingatkan. Kenapa? Karena kita pikir yang namanya mengingatkan, menyampaikan harus didengar, harus ditaati. Oh, tidak, tidak. Rasul saja wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Tugas Rasul yang utama cuma menjelaskan, menyampaikan yang jelas. Sampai Allah SWT mengatakan, kami tidak mengutusmu untuk menjadi apa? Penjaga. Ya, jagain agar orang jangan salah. Enggak. Sampaikan saja dengan jelas. Orang tadi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Sampai begitu loh. La ikraha fidin, tidak ada paksaan, ya. Tidak ada paksaan dalam mengerjakan agama. Kewajiban kita nyampein doang. Jadi kalau nyampein jangan berat hati ya. Sampaikan saja. Didengerin alhamdulillah, nggak didengerin alhamdulillah. Sudah selesai menjalankan tugas, sudah mendapat pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, alamin. Masya Allah nih pertanyaannya ternyata masih banyak. Masya Allah. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 11.15. Untuk pertanyaannya yang belum terjawab nanti mungkin bisa dijapri ke nomor apa di chat ya. Insya Allah. Jadi sampaikan untuk jawabannya atau di pertemuan berikutnya. Baik sahabat muslimah kesayangan Allah. Kembali saya mengingatkan atas ilmu dan atas ilmu yang sudah kita dapat hari ini sebagai bentuk rasa syukur atas ilmu yang sudah didapatkan. Jangan lupa untuk bersedekah di pagi hari ini dengan menggunakan video dengan melalui untuk berdonasi bisa melalui program wakaf zakat dan infaknya melalui QRIS dan nomor rekening yang ditampilkan nanti di layar kaca laptop atau handphonenya. Kemudian juga bagi yang sudah yang sudah mengirimkan donasinya bisa konfirmasi melalui nomor 0857 7639 2484 dengan Kang Agus di sana nanti yang untuk konfirmasi donasinya. Silakan sahabat-sahabat semua. Kemudian saya mohon izin untuk menyampaikan kembali informasi besok pagi insya Allah ada kajian Tauhid Akbar bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Ustadz Sofar Mawardi pada jam 9.15 sampai dengan jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian juga ada kegiatan kajian bedah buku online pada tanggal 14 November 2020 jam 15.30 sampai dengan 17.00. Kemudian ada kajian Al-Hikam online dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Insya Allah pada hari Selasa 17 November jam 9.15 sampai 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah berikutnya ada kajian sehati online pada tanggal 21 November 2020 jam 9.45 bersama Kang Rashid. Kemudian informasi berikutnya kajian Cinta Rasul online bersama Syekh Ahmad Al-Misri. Insya Allah hari Sabtu 28 November jam 9.45 sampai 11.30. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi 0813 80007729. Kemudian ada program dari DKM Masjid Darut Tauhid Jakarta yaitu program ngaso online ngaji sore. Program ini untuk muslim dan muslimah yang usianya 10 sampai 70 tahun. Materi pembelajarannya berupa tahsin, tahfiz dan juga kajian ilmu. Dilaksanakannya mulai tanggal 2 sampai 30 Desember 2020 sebanyak 13 kali pertemuan setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 15.30 sampai 17.30 via media Zoom. Untuk pengajarnya yaitu dari tim Asatis dan juga musrif-musrifah Darut Tauhid. Investasi program Rp500.000. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi 0813 80007729. Baik, sahabat-sahabat semua, sebelum kita berpisah,
Mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ustazah Erika demi keberkahan dan juga naungan Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini. Pada Ustazah dipersilakan untuk memimpin doa Ustazah. Atur nuhun, jazakillah khairan Teh Riri. Insyaallah sama-sama kita akan tutup pertemuan kita dengan istighfar. Astagfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.